Di antara legenda dan kepercayaan umat Islam tentang akhir zaman, terdapat satu tanda yang menyentuh inti dari spiritualitas mereka. Hancurnya Ka'bah, bangunan suci di Masjidil Haram, Mekah. Ini bukanlah kejadian yang bisa dianggap remeh, melainkan gejala paling mencolok dari keruntuhan umat Islam dan kiamat yang mendekat. Namun, hancurnya Ka'bah tidak datang secara tiba-tiba. Ia adalah bagian dari serangkaian peristiwa yang telah lama diisyaratkan sebagai pertanda akhir zaman. Dalam ajaran Islam terdapat keyakinan akan adanya tanda-tanda kiamat yang akan muncul sebelum hari kiamat tiba. Salah satunya adalah penghancuran Ka'bah, sebuah simbol kekuatan dan kebesaran bagi umat Islam di seluruh dunia. Namun, penghancuran ini bukanlah akibat dari bencana alam atau kecelakaan semata, melainkan tindakan seseorang yang dengan sengaja merusaknya. Ini menciptakan gambaran yang menakutkan tentang perubahan radikal dalam masyarakat dan spiritualitas umat Islam. Penghancuran Ka'bah tidak akan terjadi begitu saja. Ia akan didahului oleh serangkaian peristiwa yang menandai kemerosotan umat Islam secara keseluruhan. Salah satu pertanda yang paling menonjol adalah Islam menjadi usang, tidak lagi menjadi pedoman utama dalam kehidupan umatnya. Al-Quran, kitab suci umat Islam, akan diangkat sehingga menyisakan kekosongan spiritual yang mendalam. Bahkan Masjidil Haram, tempat suci di mana Ka'bah berdiri, tidak lagi dipakai untuk ibadah haji, memudarkan lagi ikatan antara umat Islam dengan akar spiritual mereka. Dalam pandangan ini, penghancuran Ka'bah menjadi simbol kehancuran spiritual dan moral umat Islam yang mencerminkan ketidakstabilan sosial dan politik yang merajalela, serta kehilangan identitas spiritual yang mengakar dalam kepercayaan mereka. Namun di balik kehancuran itu, mungkin tersembunyi sebuah harapan bahwa dari puing-puing kehancuran itu, umat Islam dapat menemukan kembali jati diri mereka, menguatkan kembali iman, dan mengembalikan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat mereka. Dengan demikian, kehancuran Ka'bah menjadi peringatan yang menggugah, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia. Ia mengajarkan akan pentingnya menjaga spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam menghadapi tantangan zaman. Dan di balik kegelapan yang mengancam, mungkin terdapat cahaya kebangkitan yang menanti untuk mengembalikan kehormatan dan keagungan umat Islam, serta mengilhami seluruh umat manusia menuju perdamaian dan keselamatan yang lebih besar. Ketika kita membahas tanda-tanda kiamat dalam ajaran Islam, satu hal yang seringkali menonjol adalah kaitannya dengan Ka'bah, pusat spiritual umat Islam di Mekah. Salah satu tanda yang ditekankan adalah ketika ibadah haji tidak lagi dapat dilaksanakan. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dengan tegas menyatakan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah tidak lagi didatangi oleh orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Pentingnya ibadah haji dalam Islam tidak bisa diragukan. Ia bukan hanya merupakan kewajiban yang diamanahkan kepada umat Islam, tetapi juga simbol dari persatuan umat dalam menghadapi diri kepada Tuhan. Namun, ketika Ka'bah tidak lagi didatangi untuk ibadah haji, ia bukan hanya tanda kekosongan spiritual, tetapi juga perubahan besar dalam dinamika sosial dan agama umat Islam. Tetapi tahukah kita bahwa dalam narasi kehancuran Ka'bah ada peristiwa yang menggambarkan bagaimana hal tersebut terjadi? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW meramalkan bahwa kehancuran Ka'bah akan dilakukan oleh Zu'az-Zuaikatain. Sekelompok tentara dari bangsa Habasyah ini memberikan dimensi yang lebih spesifik tentang bagaimana tanda kiamat ini akan terjadi. Peristiwa ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keadaan umat Islam dan dunia
pada saat itu. Apa yang menyebabkan bangsa Habasyah melakukan tindakan yang sedemikian ekstrim terhadap pusat spiritual umat Islam? Apakah ini merupakan hasil dari perubahan geopolitik atau konflik ideologi yang meluas? Dalam melihat kedalaman makna dari tanda-tanda kiamat, kita juga harus menafsirkan pesan moral dan spiritual di baliknya. Kehancuran Ka'bah adalah lebih dari sekedar bencana fisik. Ia adalah cerminan dari kehancuran moral dan spiritual umat Islam, serta kemungkinan kekosongan keagamaan yang mengarah pada perubahan dramatis dalam masyarakat dan dunia. Namun di tengah-tengah kegelapan itu, ada cahaya harapan. Harapan bahwa meskipun Ka'bah bisa hancur secara fisik, keimanan umat Islam tidak akan padam. Harapan bahwa dari puing-puing kehancuran, umat Islam akan bangkit lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih teguh dalam iman mereka. Harapan bahwa dalam menghadapi tanda-tanda kiamat, umat manusia dapat saling mendukung, memperbaiki kesalahan mereka, dan kembali kepada nilai-nilai spiritual yang mendasar untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam kajian keislaman yang mendalam, kisah-kisah gaib seringkali menjadi fokus perdebatan dan refleksi spiritual. Salah satu cerita yang menarik perhatian adalah narasi tentang Zu'al-Zuwaikatain, seorang pemimpin kelompok yang dalam tradisi Islam dianggap sebagai salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikar dalam bukunya yang terkenal, Kisah-Kisah Gaib dalam Hadis Sahih, menguraikan ciri-ciri fisik dari Zu'al-Zuwaikatain yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Menurut keterangan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin dari kelompok tersebut memiliki beberapa ciri fisik yang khas. Pertama-tama, pemimpin ini disebutkan memiliki kulit yang hitam. Sebuah deskripsi yang seringkali menarik perhatian karena jarang ditemukan dalam narasi keagamaan. Selain itu, dia berjalan dengan langkah yang lebar, menandakan kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Namun yang paling mencolok adalah deskripsi tentang bagian ubun-ubunnya yang tidak berambut, serta adanya kebengkokan pada bagian tangannya. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik fisik dari tokoh ini, yang secara simbolis menjadi tanda pengenal dari kelompok yang dipimpinnya. Namun tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Zu'al-Zuwaikatain memiliki